Kembali lagi di Statin Tutorial. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat menjalankan simulasi di software PowerSim. Seringkali simulasi yang kita lakukan tidak berjalan ataupun masih ada error ataupun tanda merah ataupun tanda tanya. Seperti menentukan masalahnya itu seperti menentukan komponen dalam main model, mengatasi masalah di konstanta, mengatasi masalah di auxiliary, mengatasi masalah di link atau penghubung, mengatasi masalah satuan, masalah coding, masalah di flow, mengatasi masalah di levelnya, kemudian satuan di levelnya. Namun inti dari keseluruhan di dalam software PowerSim yaitu logika conclusionnya harus jalan, yaitu logika adalah utama, yang paling utama dalam menjalankan software PowerSim. Di sini ada kita buat contoh kasus yaitu mengenai keuntungan dalam suatu pertanian. Di sini saya sudah sediakan beberapa variabel dan coding yang akan kita gunakan dalam menjalankan software tersebut. Langsung saja kita buka software PowerSim-nya, di mana pertama kita harus perhatikan apakah di mana atau siapakah level yang harus kita perhatikan dalam sebuah PowerSim. Di mana level yang kita gunakan di dalam PowerSim yaitu keuntungan dari pertanian tersebut. Keuntungan berarti harus ada flow in atau flow dan flow out-nya. Mungkin ini berbeda-beda kasus, ada yang ada flow in-nya saja, ada flow out-nya saja. Namun kali ini kita menggunakan flow in dan flow out. Kemudian di sini ada variabelnya, bagaimana kita menggunakan auxiliary, bagaimana kita menggunakan level, karena masalah utama yang kita bahas pada video kali ini yaitu bagaimana penentuan komponen yang ada di main model tersebut. Di sini kita coba bandingkan penggunaan auxiliary dan konstanta, di mana di sini ada luas lahan, variabel luas lahan. Kemudian apakah kita menggunakan auxiliary atau menggunakan konstanta, di mana luas lahannya itu 10 hektar. Kemudian di konstanta juga kita buat 10 hektar. Jadi perlu diingat di sini, perlu diingat dan perlu diketahui, untuk luas lahan atau nilainya yang tidak berubah itu kita menggunakan konstanta, bukan menggunakan auxiliary. Jadi yang kita gunakan untuk luas lahan nilainya yang tidak berubah-ubah, nilainya yang tetap seperti luas lahan, luas tanah, pokoknya nilai yang tidak berubah itu kita menggunakan konstanta, karena di sini tidak ada proses perubahan nilai. Oke, untuk komponennya coba kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu ada di sini hasil pertanian, ada harga hasil pertanian. Kemudian nanti di sini kita buat harga hasil pertanian, atau di sini harga hasil pertanian sebelah kiri. Kemudian di sampingnya ada berarti keuntungan tadi sudah kita gunakan, variabelnya sudah kita buat, kemudian harga hasil pertanian sudah kita buat, kemudian lahan pertanian juga sudah kita buat. Kemudian yang berikutnya yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian bisa kilogram, satuannya kilogram per tahun. Kemudian pendapatan pertanian. Ini merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi keuntungan pertanian. Mungkin bisa saja lebih atau kurang, dari ini tergantung batasan atau asumsi yang kita gunakan. Kemudian pendapatan sudah selesai. Selanjutnya ada pengeluaran, berarti kalau ada keuntungan itu ada uang yang masuk, ada uang yang keluar. Uang yang masuk dikurang uang keluar, sehingga kita peroleh keuntungan pertanian. Ini pengeluarannya. Harga tadi sudah ada, coba kita hapus saja yang ini. Kemudian hasil pertanian tadi sudah kita masukkan juga. Kemudian ada beberapa variabel di sini yang mempengaruhi pengeluaran seperti biaya peralatan, biaya perawatan. Ini biaya peralatan. Kemudian ada biaya perawatan. Ada biaya perawatan. Kemudian nanti ada biaya operasional.
Kemudian ada biaya benih yang diperlukan, biaya benih. Ini merupakan variabel kita gunakan pada simulasi kali ini. Bisa saja variabel ini bertambah seperti biaya humas atau biaya hamanya, biaya yang lain, pendapatan yang lainnya. Mungkin ini saja batasan dan asumsi kita gunakan. Selanjutnya untuk mengatasi masalah konstanta. Jadi mengatasi masalah konstanta, jika masih ada tanda tanya di bagian kanannya, berarti masih ada masalah. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan atau dengan memasukkan perintah ataupun coding. Cukup untuk konstanta, kita tidak melakukan proses apa-apa di bagian konstanta, cuma kita melakukan nilai yang ada di situ dan satuannya. Misalnya luas lahan, satuannya hektar, meter persegi. Selesai, berarti tidak masalah lagi untuk masalah konstanta. Kemudian di masalah auxiliary-nya di sini sama dengan konstanta, cuma beda perintah saja. Masih ada tanda tanya di bagian lingkarannya sehingga kita masukkan perintah atau coding. Di mana di sini harga panen itu 80.000 sampai 100.000. Kita random, satuannya rupiah per tahun sehingga tidak ada masalah lagi. Kemudian untuk masalah link atau garis penghubung ataupun dia panah yang menghubungkan antara variabel 1 dan variabel 2, masih ada tanda pagar. Jadi antara hasil panen dengan luas lahan masih belum ada penghubung, masih belum terhubung, sehingga variabel luas lahan harus dimasukkan ke hasil pertanian ke ujung panahnya tersebut. Sehingga di sini ada luas lahan yang kita gunakan, random 80 sampai 100 dikali luas lahan, satuannya kilogram per hektar per tahun. Jadi di sini luas lahan kita masukkan ke hasil pertanian, sehingga tanda pagar yang ada di tengah-tengah garis penghubung tersebut sudah hilang. Karena sudah ada penghubung antara hasil pertanian dan luas lahan. Berikutnya juga untuk biaya ataupun harga kita hubungkan ke keuntungan, kemudian hasil pertanian kita hubungkan ke keuntungan. Karena di sini pendapatan itu harga dikali hasil pertanian. Harganya misalnya 80.000 atau 100.000 dikali berapa hasilnya? 80 kilogram. Sesuai dengan hasil pertanian tadi, satuannya per kilogram, kita kalikan. Harga dikali hasil pertanian sehingga muncul hasilnya. Sehingga sudah terhubung. Di sini tidak muncul karena belum kita jalankan. Coba kita lihat hasilnya. Di sini untuk hasil pertaniannya sudah kilogram per tahun, ini 82.000 harganya rupiah per tahun, ini kilogram per tahun, ini 79.180 rupiah per tahun. Jangan lupa untuk satuannya, karena di PowerSim itu kuncinya harus ada satuan waktu. Oke, masalah link sudah teratasi. Kemudian berikutnya itu masalah satuan. Ini juga krusial sekali di dalam PowerSim. Masalah satuan. Oke, kita coba dulu hubungkan semuanya. Di sini biaya peralatan didasarkan luas lahan yang digunakan, biaya perawatan juga berdasarkan luas lahan yang digunakan. Kemudian biaya operasional juga didasarkan pada luas lahan yang digunakan. Kemudian untuk benih juga didasarkan kepada luas lahan yang digunakan. Kalau biaya secara logikanya kita harus menggunakan satuan biaya berarti satuan uang di sini kita gunakan itu rupiah, satuannya rupiah. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, saya sudah sediakan coding ataupun rumus ataupun katanya perintah untuk menjalankan variabel-variabel tersebut. Kita hubungkan juga berikutnya itu biaya peralatan ke pengeluaran, biaya perawatan ke pengeluaran, biaya operasional ke pengeluaran, biaya benih ke pengeluaran.
Oke, di sini masalahnya itu masalah coding dan satuan. Saya sudah sediakan di sini codingnya, satuannya juga sudah saya sediakan, di mana secara logika berpikir yaitu biaya peralatan satuannya rupiah per tahun. Jadi hektar tadi kita bagikan sehingga tinggal satuannya rupiah per tahun. Di mana di sini biaya peralatan itu 1 juta sampai 1.500.000 per tahunnya. Oke, jangan biar nggak lupa, di sini sudah selesai tadi masalah-masalahnya sampai masalah kelima. Jangan lupa untuk masalah satuan. Di sini seharusnya secara logikanya rupiah kita coba ganti ke kilogram. Apakah bermasalah? Kita coba masukkan rumus yang lainnya atau coding yang lainnya. Oke, untuk biaya perawatan tadi 2 juta sampai 3 juta kita random. Kemudian biaya operasional 2 juta sampai 4 juta per tahunnya per hektar. Kemudian untuk biaya benihnya yaitu 1 juta sampai 1.500.000 per hektar per tahunnya. Dimana di sini satuannya per hektar per tahunnya, sehingga kita peroleh satuan rupiahnya. Selanjutnya ke pengeluaran. Untuk menghubungkannya semua dijumlahkan, biaya tersebut semuanya dijumlahkan. Kemudian kita tambahkan. Masih ada tanda tanya di bagian pengeluaran. Hal itu terjadi karena tadi satuannya tidak sama. Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam operasional satuannya itu harus sama. Di sini kilogram per tahun, sementara yang lainnya rupiah per tahun. Jadi harus kita ganti menjadi rupiah per tahun. Terus yang di atas juga jangan lupa. Di atas kita buat kilogram tadi kan, unitnya itu kilogram per tahun, makanya tidak bisa jalan. Seharusnya yang di atas juga harus kita ganti menjadi rupiah per tahun, sehingga nilainya ataupun hasilnya sudah bisa jalan. Oke, untuk masalah satuan tadi cukup jelas kayaknya. Kemudian untuk masalah coding, misalnya di sini kita buat random. Random itu dari minimum ke maksimum. Kita buat nilai maksimum ke minimum itu tidak bisa. Seharusnya kalau 11.000 ke 110.000 ke 100.000 tidak bisa. Kemudian ini satuannya tanda kurungnya harus 2, jangan 1. Makanya di sini tidak bisa jalan. Kemudian satu lagi, ini mungkin saya bukan saja random rumusnya di sini. Kemudian di sini antara 80.000 sampai 100.000 kita menggunakan titik 2 tidak bisa. Tergantung komputernya, bisa menggunakan titik, bisa menggunakan koma, bisa menggunakan titik koma. Namun di tempat saya ini menggunakan titik koma. Jadi untuk memisahkannya itu menggunakan titik koma, itu juga bisa mempengaruhi masalah menjalankan PowerSim. Sehingga kadang softwarenya itu tidak bisa jalan, masih ada tanda merahnya. Oke, itu merupakan masalahnya, cara mengatasinya. Di sini ini merupakan function yang kita gunakan, misalnya distribusinya eksponensial, distribusinya normal, distribusinya Poisson, distribusinya random, tergantung pengujian distribusi yang digunakan. Namun di sini kita lakukan menggunakan distribusi random atau uniform. Jadi di sini semua codingnya sudah kita masukkan. Untuk masalah satuan sudah oke. Masalah coding tadi beberapa kasus kita contohkan dan cara penyelesaiannya. Kemudian di masalah flow. Di masalah flow ini seringkali ada tanda tanya. Itu disebabkan oleh satuannya di sini. Coba kita masukkan dulu satuan di levelnya sebagai contoh dulu, biar nampak apa saja masalah yang sering terjadi di flow-nya. Di flow itu jangan lupa harus ada satuan waktu. Jika kita cuma menggunakan satuan murni saja seperti kilogram, ton, orang, itu tidak akan bisa jalan. Jangan lupa di flow-nya itu harus ada satuan waktu seperti kilogram per tahun, kilogram per
bulan, kilogram per jam. Harus ada satuan waktu kilogram per menit, kilogram per tahun. Itu nanti disamakan dengan unitnya, jangan lupa. Jadi di sini harus kilogram per tahun. Untuk flow in, flow out itu harus ada satuan waktu, yaitu kilogram per tahun. Harus ada satuan waktunya, kilogram per tahun. Kemudian di bagian level, perlu diingat di sini bedanya dengan flow in, dengan auxiliary. Ini cuma ada satuan murninya saja, tidak ada satuan waktunya. Nah, jika kita buat satuan waktu akan ada tanda tanya di bagian kiri dan bagian kanannya. Sehingga di bagian levelnya itu murni hanya ada satuan rupiah atau ton atau orang ataupun satuan yang lainnya, satu jenis, tidak ada satuan waktunya. Oke, sudah bisa mungkin yang mengatasinya kalau ada masalah seperti yang kasus saya contohkan tadi. Ini sudah kita jalankan ininya sudah bisa jalan simulasi power sim-nya mengenai kasus keuntungan di pertanian. Kasusnya itu keuntungan pertanian. Kita masukkan ke time sheet-nya ataupun time-nya. Keuntungannya itu 100.000 bulan pertama, bulan kedua 400.000, kemudian bulan ketiga 300.000. Ini tabel keuntungannya. Kemudian nanti kita buat juga di bagian grafiknya. Kita tarik saja nanti levelnya tersebut ke grafik. Nah, ini grafiknya, grafik keuntungannya. Grafik keuntungan di level tersebut. Seperti ini. Jadi tidak ada lagi yang merah ataupun tanda tanya ataupun tanda pagar di dalam simulasi kita. Itu beberapa kasus yang sering terjadi dalam menjalankan atau membuat simulasi di software power sim-nya. Ini merupakan hasil simulasinya baik dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafiknya dengan batasan dan asumsi yang digunakan. Ini kita tinggal menjalankan saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.